Oke, kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan dulu masing-masing. Saya Sultan Namdani Safirdan, NIM Akhir 129. Saya Carmelio Silvandre Amiano dengan NIM terakhir 116. Saya Muhammad Rizky Novatriat Maja dengan 3 digit terakhir 131. dan dan kami di sini ingin mensimulasikan deadlock menggunakan CPU OS simulator. Baik, yang pertama-tama kita akan masuk ke compiler terlebih dahulu. Setelah itu kita memasukkan program source pertama kita. Sekarang kita ada program P1 di sini dengan resource 1 menunggu resource 2 sehingga P1 dapat mengambil resource 2 nantinya. Terus N dari 1 sampai 20 berguna untuk menciptakan deadlock di program P1. Terus kita compile programnya. Setelah itu kita load in memory. Baik, sudah seluruhnya sudah. Terus kita lanjut, kita buat program P2 dengan resource 2 menunggu resource 3. Sama seperti sebelumnya, tetapi di sini P2 di resource 2 menunggu resource 3. N-nya sama juga dari 1 sampai 20 untuk menciptakan deadlock. Terus kita compile lagi. Terus kita load in memori lagi. Baik, kita lanjut ke program P3 dengan resource 3 menunggu resource 4. Sama seperti tadi, kita compile, terus kita load in memory. Baik, kita terus ke program terakhir yaitu program P4 dengan resource 4 menunggu resource 1. Terus kita compile dan kita load in memory. Baik, itu Baik, untuk jika semua program dari P1 dan P4 sudah selesai dikompil semua, kita masuk ke bagian OS simulator. Pertama-tama kita akan menyeting schedulernya menjadi round robin. Airtime size-nya dari 5 kita ubah menjadi 10. Kemudian pada OS control kita akan menaikkan kecepatan CPU speed pada posisi yang paling cepat. Ready proses cara mengklik dari P1 hingga P4. Oke, setelah kita udah membuat memasukkan proses tadi ke dalam uh, queue, kita akan coba nge-start. Sebelum itu, untuk melihat apakah ada deadlock, kita mencoba lihat di view resource. Ini adalah simulasinya bakal kelihatan di sini. Oke, bakal kita mulai.
Siap. Oke, udah ada warningnya. Inilah terjadilah deadlock di sini. Sesuai program kita, masing-masing program itu megang masing-masing resource, tapi juga membutuhkan resource yang lainnya. Misal dalam P1 dia megang R1 dan dia membutuhkan R2, sedangkan R2 membutuhkan memegang R2 udah membutuhkan R3, lalu berlanjut sampai ke R4. Setelah kamu lihat tadi kan, pada saat R4 awalnya kuning semua, lalu pada R4 mulai muncul deadlock karena pada saat R4 dia saat P4 yang memegang R4 yaitu membutuhkan R1, sedangkan R1 itu dipegang sama P1. Nah, untuk melepas deadlock ini, memperbaiki deadlock ini, kita harus merilis salah satu dari resource ini supaya mereka tidak terjadi deadlock. Contoh kita ambil dari lepaskan R1. Lihat, setelah kita lepas R1 lalu ada loading, itu sebenarnya adalah hasil dari for n 1 sampai ke 20. Dia adalah semacam kayak loading gitu ya, sebelum melanjutkan program yang lainnya. Nah, karena kita melepas R1, R4 bisa mengambil resource 1 dan R3 yang memegang P3 yang memegang R3 yang ingin mengambil R4 juga bisa diambil, dan itu akan bercabang terus sampai ke R2 yang membutuhkan R3. Oke, sekian dari simulasi deadlock pada kelompok 8.